Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar secara umum mengenai apa itu komputer. Sehari-hari mungkin Bapak Ibu selalu bekerja menggunakan dengan komputer. Baik Bapak Ibu, di sini ada tulisan yang menandakan bahwa di sini ada TBC. TBC di sini adalah salah satu penyakit yang dimiliki oleh manusia, tapi di sini adalah TBC itu yang berkaitan dengan namanya pekerjaan. Ya, jadi TBC adalah bahasa istilah lainnya itu tidak bisa komputer. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu komputer. Jadi komputer secara umum adalah itu menghitung. Secara bahasa dapat didefinisikan adalah sebagai proses perhitungan aritmetika. Kenapa dikatakan sebagai proses aritmetika? Di situ terjadi suatu proses pengolahan data, ya, yaitu di mana terjadi proses perhitungan angka di dalamnya. Oke, kemudian komputer juga bisa dikatakan adalah sebagai alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya, sehingga menghasilkan suatu informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi pengertian dasar, jadi komputer itu merupakan suatu penggabungan ya antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. Kenapa dikatakan suatu penghubungan? Karena di situ menghasilkan suatu informasi yang diolah mulai dari proses input, prosesnya, kemudian output ya. Jadi teknologi komputer adalah suatu produk teknologi yang memiliki kemampuan dapat diprogram melaksanakan tugas dengan kecepatan yang tinggi. Sedangkan teknologi telekomunikasi adalah suatu produk teknologi yang memungkinkan dua atau lebih agen tempat terpisah dan saling bertukar informasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita menggabungkan teknologi informasi adalah suatu studi mulai dari perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Salah satu contoh TIK, teknologi berbasis informasi, itu adalah salah satu bidang kesehatan. Bidang kesehatan yang mampu menampilkan atau mengubah ya dari analog ke digital, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada prinsip kerja komputer, Bapak Ibu sekalian, yaitu ada input device, ada komputer, CPU, ada output device, kemudian ada backend storage device. Di sini Bapak Ibu, saya bisa menjelaskan bahwa input device, salah satu input device adalah keyboard mouse. Kenapa dikatakan input device? Karena dia sebagai alat masukan, ya, sebagai alat masukan yang memasukkan suatu data. Kemudian diproses oleh CPU atau komputer atau otaknya komputer. CPU di sini adalah itu yang mampu melakukan proses perhitungan aritmetika. Setelah terproses, maka menghasilkan suatu output. Apa yang dihasilkan itu adalah suatu informasi. Suatu informasi yang berguna bagi si pemakai maupun si pengguna. Contoh output device adalah monitor, printer. Itu adalah salah satu contoh kecil yang berada pada sistem komputer tersebut. Kemudian backend storage device adalah tempat penyimpanan data. Apa yang telah kita proses kemudian menghasilkan itu akan tersimpan
di package storage device. Nah, contoh itu adalah hard disk, ada flash disk, dan ada memory card. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian sistem komputer, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3 ya. Mulai dari hardware, ada software, kemudian firmware. Nah, apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras. Contoh ada monitor, ada mouse, ada keyboard, dan lain-lain. Kemudian software adalah perangkat lunak. Perangkat lunak. Ya, contoh sistem operasi yang Bapak Ibu gunakan, aplikasi pengolahan angka, aplikasi pengolahan kata. Nah, itu salah satu contoh kecil Bapak Ibu yang selalu kita gunakan. Kemudian ada brainware. Brainware di sini dalam hal secara umum adalah manusia yang menggunakan atau user. Ini ada salah satu contoh dari hardware ya. Kemudian itu komponen alat masukan, input device, alat pemproses, proses device, alat keluaran, output device, kemudian alat simpanan luar, storage, kemudian komponen pendukung Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu, input device, ada mouse, ada keyboard, ada scanner, kemudian ada webcam, ada joystick, ada pointer. Nah, ini adalah salah satu contoh alat masukan atau input device. Kemudian ada alat pemproses, processing device. Nah, processing device itu adalah melakukan proses pengolahan data. Di situ ada motherboard, ada power supply, ada floppy disk, ada prosesor, dan ada fan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian komponen alat keluaran atau output device, ada monitor, ada printer, speaker, headset, proyektor, dan plotter. Nah, komponen alat simpanan, di sini ada USB, ada flash disk, ada CD, ada disket, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian sistem perangkat lunak. Tadi kita telah membahas jenis-jenis hardware, kemudian kita melangkah ke sistem perangkat lunak, Bapak Ibu sekalian. Jadi sistem perangkat lunak atau biasa disebut dengan software, yaitu ini sering kita gunakan tiap hari, ya, yang sering Bapak Ibu pakai itu ada operating system. Nah, contoh dari operating system di situ adalah Windows, sistem operasi Windows yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian ada driver pendukung. Nah, driver pendukung di sini adalah bagaimana mengkoneksikan antara hardware dengan software. Contoh misalkan apabila Bapak Ibu ingin mendengar suara atau musik dari laptop Bapak Ibu, maka itu harus ada driver yang terinstal di dalamnya. Kemudian software aplikasi. Yang manakah yang dimaksud dengan software aplikasi? Yaitu adalah aplikasi pengolah kata, pengolah angka, atau biasa disebut dengan aplikasi Microsoft Office, atau ada aplikasi Photoshop, ada aplikasi apa lagi ya, browser, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian software open source. Nah, software open source ini adalah software yang free, dalam artian yang bebas di-download. Nah, contoh software open source itu adalah sistem operasi berbasis Linux. Nah, Linux itu bisa kita kembangkan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian firmware di sini adalah manusia itu sendiri yang menggunakan atau yang memanfaatkan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kalaupun ada pertanyaan, nanti saya tampung ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan kasih tugas Bapak Ibu secara online. Oke, saya akhiri saja dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.